Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada Jumat 5 Agustus 2022 mengagendakan pemanggilan terhadap Kepala Pusat Laboratorium Forensik Baris Krim Polri, Brigjen Agus Budi Harta. Pemanggilan ini terkait hasil uji balistik dari kasus kematian Brigadir Nopriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J di rumah dinas Irjen Verdi Sambo di Kompleks Duren 3, Jakarta beberapa waktu lalu. Adapun pemanggilan ini merupakan penjadwalan ulang dari agenda awal pada Rabu 3 Agustus. Namun Ketua Tim Khusus Penyelidikan Komjen Gatot Edi Pramono meminta pemeriksaan diundur karena masih butuh waktu untuk persiapan bahan yang diperlukan bagi Komnas HAM. Komnas HAM menilai keterangan uji balistik ini penting karena bisa memberikan data terkait senjata api yang digunakan kedua pihak, yakni Baradae dan Brigadir J yang disebut terlibat baku tembak, termasuk terkait kepemilikannya. Minta keterangan terkait uji balistik, yaitu soal senjata yang digunakan, terus kemudian peluru, dan juga hal-hal lain yang terkait dengan penggunaan senjata maupun peluru itu. Misalnya begini, registernya atas nama siapa senjata tersebut, terus kemudian pelurunya apakah ada yang pecah atau tidak, kalau ada yang pecah itu apakah kemudian identik dengan ketemu tidak pecahannya dengan yang lain, begitu bagian peluru yang lain. Terus juga tidak menutup kemungkinan tentu saja soal temuan-temuan lain dari tim khusus kepolisian. Terkait pemeriksaan istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, pihak keluarga Brigadir Yosua meminta agar yang bersangkutan dapat memberikan keterangan sejujurnya terkait kejadian di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Pihak keluarga Brigadir Yosua pun meyakini tersangka kasus ini tidak hanya satu orang. Aku ada satu pesan sama Ibu Putri yang ada di TKP. Tolonglah Bu Putri berkata jujur, siapa-siapa aja pelaku yang melakukan penganiayaan sadis buah anak kami almarhum Yosua. Nggak satu orang pelakunya, jadi kami mohon untuk penyidik, untuk sungguh-sungguh mereka melakukan penyidikan dengan baik dan transparan. Sementara itu, kuasa hukum Putri Chandrawati, Arman Haris, meminta polisi tidak memeriksa kliennya secara berulang. Arman menyebut kondisi psikologis kliennya terganggu dan semakin menurun. Saat ini Putri Chandrawati masih kesulitan berkomunikasi karena trauma dengan insiden yang menimpanya. Hal tersebut yang juga jadi pertimbangan hingga Putri belum memenuhi undangan LPSK. Arman menambahkan Putri Chandrawati sudah 3 kali diperiksa oleh penyidik Polri. Kami ingin berkoordinasi dengan penyidik agar pemeriksaan korban kekerasan seksual ini tidak dilakukan berulang-ulang, karena akan mengingat terus kejadian yang dialami oleh korban. Inilah yang akan kami komunikasikan dengan penyidik, karena di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual itu diatur bahwa boleh dilakukan rekam pada saat pemeriksaan dan tidak diulang-ulang lagi pemeriksaan. Selain itu, Komnas HAM menyatakan keterangan dari Putri Chandrawati merupakan titik krusial dalam kasus ini. Komnas HAM menilai keterangan Putri adalah hal terpenting untuk menentukan ada tidaknya kasus pelecehan seksual padanya. Terkait trauma yang dialami Putri, Komnas HAM menyebut akan menunggu hingga kondisinya membaik. Karena itu kita hormati beliau itu sebagai diasumsikan korban, ya. Nanti kita lihat apakah dia korban atau tidak itu nanti. Tapi asumsikan dulu sebagai korban. Karena itu kami menghormati 2 hal. Pertama, dia menempuh prosedur LPSK, perlindungan saksi korban, kan? Ya tentu ada mekanisme tersendiri untuk itu, menemui dia. Yang kedua, dia mendapatkan pertolongan psikologis dari psikolog. Ya, kalau psikolognya masih mengatakan belum bisa diperiksa, ya tentu tidak boleh Komnas HAM sebagai lembaga asasi tidak menghormati, ya, yang disebut sebagai tata etika hak asasi manusia terhadap orang yang mengadukan nasibnya, mengadukan masalahnya sebagai mengalami kekerasan seksual.